Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1446. Terkesiap. Seluruh kerumunan terkesiap. Mereka semua menatap Harvey York dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajah mereka. Ini gila. Apakah seseorang berani menghadapi Star Chaebol pada kesempatan seperti ini? Ini tidak sesederhana berjuang untuk properti. Harvey bertarung sampai mati dengan Star Chaebol. Pria ini gila. Kau gila. Kau mencari kematianmu. Roy Garfield mendidih karena marah. Dia adalah karakter besar dengan kata-kata yang membawa bobot yang sangat besar. Tidak ada yang berani bahkan menentangnya. Ini telah menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Tetapi di sebuah rumah lelang kecil hari itu, seseorang berani menantangnya berulang kali. Roy memiliki keinginan untuk mencekik Harvey sampai mati pada saat ini. Dan menurut anggaran, 170 juta dolar seharusnya cukup untuk melelang ketiga harta langka itu. Tetapi karena pria yang muncul entah dari mana, Roy harus membayar lebih dari 2 kali lipat. Meskipun itu bukan uang Roy, masalahnya adalah ini adalah tugas pertamanya sebagai wakil perwakilan. Tugas pertamanya sudah menghabiskan anggaran. Bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk tinggal di Star Chaebol atau Country J di masa depan? 400 juta. Roy memelototi Harvey dengan ekspresi sedingin es. 460 juta. Harvey dengan acuh tak acuh menyerukan tawaran itu, lalu berkata dengan tenang. Kalian semua orang dari Country J sama saja. Hanya sekelompok pamer dengan temperamen buruk. Kau hanya menambahkan 20 juta bahkan sekarang. Kau berani menantangku bahkan jika kau tidak mengumpulkan setidaknya 60 juta. Engah. Roy, yang dianggap sebagai kebanggaan dan kegembiraan Country J, hampir batuk darah setelah mendengar kata-kata Harvey. Tapi Harvey benar. Harvey telah mengumpulkan 60 juta dolar setiap kali sementara Roy hanya mengumpulkan 20 juta. Ini memang tampak sangat kecil. Selain itu, jika Roy menaikkan tawaran hingga 620 juta dolar sekaligus, apa yang akan terjadi jika Harvey berhenti menawar? Flynn Antik tidak akan pernah mengembalikan uangnya. Membawa barang-barang itu kembali dengan jumlah hampir 4 kali lipat dari anggaran awal akan memalukan bagi Roy. Aku menyerah. Setelah menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya, Roy akhirnya menyerah. Dan pada saat ini, Harvey sudah menjadi orang mati di matanya. Karena Roy tidak dapat memperoleh harta langka melalui cara normal, tidak akan sulit untuk menemukan kesempatan dan melakukannya dengan paksa. Sebagai murid sejati dari profesional taekwondo papan atas, Wallace Park, Roy yakin dengan kekuatannya. Dia juga membawa 4 raja surgawi di negara Ha bersamanya saat itu. Akan mudah untuk berurusan dengan orang bodoh yang tidak sadar seperti Harvey. 460 juta naik 3 kali lipat. Darren Flynn harus mengatakan ini bagaimanapun caranya. 3 barang langka ini sekarang akan diteruskan ke Tuan York. Tolong bayar biayanya di belakang panggung. Di belakang panggung, Darren tersenyum dan berkata, Konsultan York, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Mari kita lupakan masa lalu yang tidak bahagia sebelumnya. Flynn Antik berterima kasih telah mendukung bisnis kami. Sekarang, apa metode pembayaran pilihanmu untuk 580 juta dolar? Darren menunjukkan senyum hangat, tetapi tatapannya sedingin es. 580 juta. Harvey mengernyit bingung. Apa maksudmu? Apakah ini salah satu trikmu? Tuan York, inilah yang tidak kamu ketahui, Flynn Antik biasanya mengikuti standar internasional dalam hal penyelenggaraan lelang. Itu sebabnya kami menghitung pembayaran menggunakan pound. Menurut nilai tukar, 460 juta pound setara dengan sekitar 580 juta dolar. Karena kamu adalah tamu terhormat kami, aku sudah mengumpulkan sebagian besar nomor untukmu. Bab 1447. Setelah mendengar penjelasan Darren Flynn, wajah Mandy Zimmer langsung kehilangan semua warna.
Dia sudah tahu bahwa Flynn's antik bersekongkol dengan Star Chaebol sehingga mereka dapat mengatur pembeli. Tapi dia tidak berpikir bahwa Flynn's antik tidak tahu malu setelah Harvey York memenangkan pelelangan. Apakah mereka akan mengubah mata uang menjadi pound setelah pelelangan selesai? Harvey, di sisi lain, sangat tenang. Malam itu, orang-orang yang mengatur pelelangan adalah keluarga Flynn dari Hong Kong, dan Star Chaebol bermain bersama mereka. Mereka bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Siapa bilang mata uang akan dihitung dalam pound? Harvey dengan tenang bertanya. Ya, aku memiliki Flynn's antik. Aku secara alami akan memiliki keputusan akhir. Aku akan menggunakan mata uang apapun yang aku anggap cocok. Jika kamu marah, maka gigit aku atau apalah. Seorang pria kurus dan ramping kemudian berjalan ke belakang panggung pada saat ini dan tersenyum tipis ke arah Harvey. Darren gemetar setelah melihat pria itu, lalu segera bergegas ke arahnya dan berkata, "Tuan Flynn." Harvey menyipitkan mata sejenak, lalu dengan tenang bertanya, "Tuan Flynn." Matthew Flynn, dari keluarga Flynn di Hong Kong. Matthew tersenyum dan menjawab, "Itu benar, ini aku. Kau pasti konsultan York, pria yang sendirian hampir membuat Flynn's antik bangkrut bukan? Konsultan York, kau tahu bahwa kami yang mengatur pelelangan malam ini, tetapi kau masih datang ke sini untuk membuat keributan. Betapa beraninya kau." Harvey kemudian menjawab dengan tenang. "Mengapa aku membutuhkan keberanian untuk datang ke tempat kumuh seperti ini? Tentu saja, tidak perlu, tetapi semua yang kau lakukan harus sesuai dengan aturan rumah lelang. Sekarang setelah kau membeli barang-barang itu, kau seharusnya bisa membayar bukan? Jika kau tidak bisa, tidak ada yang bisa membelamu bahkan jika kami memutuskan untuk mematahkan kakimu di tempat." Matthew tersenyum lembut. Harvey hanya tertawa kecil. Seperti yang diharapkan dari Master Flynn, trik dan skemamu pasti ada di level lain. Kau sudah menyiapkan kejutan untukku segera setelah aku mulai memanggil tawaranku, bukan begitu? Harvey menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya begitu dia menyebutkan kata kejutan. Matthew hanya terkekeh. "Ini hanya permainan kecil sebagai tanda kecil penghargaanku. Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk membayar $580 juta dengan nilai konsultan York kan? Ini hanya permainan untuk kita berdua. Bagaimanapun, kau harus mengakui kekalahan karena kau kalah. Bukankah begitu? Secara alami, jumlah uang itu sama sekali bukan angka acak. Karena aksi Harvey di Flynn's antik sebelumnya, mereka telah kehilangan sekitar $580 juta. Dan Matthew ingin menggunakan kesempatan ini dan memaksa Harvey untuk membayar. Ekspresi Mandy sedikit berubah setelah Harvey menunjukkan identitas Matthew. Dia kemudian berbisik. "Sayang, dia yang paling terkenal dari semua 4 Master Hong Kong. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya." Harvey terkekeh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matthew kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mandy dan tersenyum lembut. "Kamu pasti CEO Zimmer. Aku harus mengakui. Kamu setidaknya 1000 kali lebih baik daripada suamimu dalam hal mengetahui kapan harus berhenti. Aku akan memberimu 3 pilihan hari ini. Nomor 1, bayar uangnya dengan baik dan ambil barang-barangnya. Nomor 2, aku akan membiarkan anak buahku mematahkan kedua kakimu. Nomor 3, kamu datang untuk menemaniku ke hotel malam ini. Benar, konsultan York harus membersihkanmu dengan baik sebelum mengirimmu ke sana. Dan selama proses ini, konsultan York yang mulia harus berjaga-jaga di luar ruangan sepanjang waktu. Bagaimana kamu akan memilih? Semuanya terserah kalian berdua." Wajah Mandy menggelap. "Tuan Flynn, kau melewati batas di sini." "Melewati batas?" Matthew tertawa. Dia tertawa angkuh dan mengancam. "Aku sudah mengikuti aturanmu di Bakwood. Jika tidak, dengan caraku melakukan sesuatu di Hong Kong, kalian berdua seharusnya sudah berada 6 kaki di bawah sekarang." Bab 1448. Sebelum Mandy Zimmer bahkan bisa marah, Harvey York segera melangkah maju dan menjawab dengan dingin. "Keluar." Matthew Flynn memiringkan kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Harvey. Apa kau marah?"
Aku cukup yakin aku memberimu lebih dari satu opsi untuk dipilih. Harvey tiba-tiba menendang Matthew ke tanah, lalu dengan dingin berkata, "Persetan dengan pilihanmu." Wajah tampan Matthew tampak mengerikan saat ini. Dia tidak menyangka Harvey akan berani melakukan itu di tempat umum seperti itu. Senyum sedih kemudian keluar dari wajahnya. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah itu, Harvey York. Wanitamu akan berada di tanganku. Kau tidak bisa melindunginya selamanya." Harvey kemudian dengan dingin menjawab, "Aku menantangmu untuk mengatakan itu sekali lagi." Senyum Matthew menjadi lebih menyedihkan. "Wanitamu akan berada di tanganku." Oh! Harvey segera mengirim Matthew terbang dengan tendangan yang kuat. Suara itu menarik perhatian orang-orang di luar. Sekelompok besar pengawal Matthew semua bergegas masuk. Harvey berjalan maju tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. "Harvey, jangan gegabah." Mandy tercengang. Harvey mengatakan bahwa dia tidak akan membuat keributan lagi, tapi itu dia. Beberapa pengawal di sekitar Matthew bergegas maju pada saat ini, tetapi orang-orang itu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan Harvey. Segera setelah itu, Harvey menginjak Matthew. "Kau bisa bertarung, Harvey York. Aku tahu kau kuat, tapi bisakah kau membunuhku?" Senyum gila tiba-tiba keluar dari wajah Matthew. "Kau tidak akan berani. Karena jika aku mati di sini, keluargamu, teman-temanmu, semua orang yang kau kenal akan ikut denganku. Dan jika kau tidak membunuhku di sini, aku akan segera membunuhmu. Sekarang, Harvey York, bagaimana kau akan memilih?" Harvey mencengkeram leher Matthew dan mengangkatnya perlahan. Setelah memelototi Matthew dengan tegas, Harvey mengayunkan tangannya ke bawah dan membantingnya ke tanah. Hari itu, tujuan utamanya di pelelangan adalah untuk mengembalikan 3 harta nasional, terutama segel komandan. Item ini tidak boleh jatuh ke tangan Country J. Itulah mengapa pada saat ini, Matthew tidak boleh mati dulu. Melihat Matthew, yang berjuang untuk merangkak kembali, Harvey berkata dengan dingin, "Siapkan anak buahmu untuk mengumpulkan uang. Aku membawa 3 harta nasional bersamaku. Membawa pergi." Matthew mengeluarkan embusan udara. "Bisakah kau bahkan mampu melakukan itu? Harganya $580 juta, bukan $58. Kau begitu penuh dengan dirimu sendiri, Harvey York. Kau pikir kau jagoan. Kau." Saat berikutnya, kartu hitam kemudian terbang tepat di wajah Matthew. Matthew melirik kartu itu. Ekspresinya dengan panik berubah saat berikutnya. Kartu hitam. Kartu hitam legendaris dengan kuota tak terbatas. Siapa yang mendukung konsultan York di belakangnya? Harvey berjongkok dan menepuk wajah Matthew dengan kartu hitam setelah transaksi selesai, lalu dengan tenang berkata, "Kau harus bersuka cita, Matthew Flynn. Aku ingin membawa harta nasional bersamaku. Itu sebabnya aku tidak membunuhmu hari ini. Jika kau pintar, sebaiknya kau tidak muncul di depanku di masa depan. Karena aku mungkin tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhmu di tempat." Kembali ke mobil, Mandy dalam keadaan tercengang. "Sayang, kenapa kamu memiliki kartu hitam yang legendaris? Dan bagaimana kamu bisa membayar uang sebanyak itu sekaligus? Yang paling penting adalah Flynn's antik membawamu ke dalam jebakan. Bagaimana kamu bisa membayar seperti itu?" Harvey tersenyum dan menjawab, "Yakinlah, sayang. Mereka tidak akan bisa mengambil uangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengirim ketiga item ini kembali ke sistem manajemen antik. Ini adalah harta nasional. Kita tidak bisa kehilangan mereka." Oh, Mandy bisa memahami apa yang terjadi. Pemerintah harus mendukung Harvey di belakangnya. Tidak heran dia begitu tenang. Bab 1449. Di rumah lelang. Ekspresi wajah Matthew Flynn dan Darren Flynn benar-benar mengerikan. Setelah beberapa lama, Matthew kemudian bertanya, "Apakah dia mentransfer lebih dari $580 juta?" "Iya, dia melakukannya. Itu ada di akun." "Tidak, tunggu. Uangnya telah dibekukan." Ekspresi Darren berubah panik. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia membekukan uangnya.
Sepertinya konsultan York kita memiliki seseorang di belakang punggungnya. Tatapan Matthew sedingin es. Tapi tidak masalah, seseorang lebih marah tentang situasi ini daripada kita. Mari kita saksikan saja pertunjukannya. 3 hari kemudian, di Gardens Residence. Sebuah Mercedes-Benz yang telah diparkir selama 3 hari penuh di tempat parkir mulai berjalan perlahan. 2 orang muda yang terlihat sangat biasa berada di dalam mobil. Kedua orang itu bahkan tidak bisa dibedakan jika mereka berjalan di sekitar jalan yang penuh dengan orang. Bahkan sistem pengenalan wajah paling canggih pun mungkin tidak mengenalinya. Ini karena mereka memiliki wajah yang tampak biasa yang diperoleh melalui operasi wajah yang canggih. Dan di seluruh dunia, Country J adalah satu-satunya negara yang bisa melakukan prestasi ini. Itulah sebabnya selama beberapa hari terakhir, bahkan para pemimpin geng yang bertugas melindungi Mandy Zimmer tidak dapat melihat ada yang salah saat keduanya membuntutinya. Ketika Rolls-Royce merah muda pergi dari Gardens Residence, keduanya kemudian saling memandang. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan telepon segera setelah itu. Wakil perwakilan Roy Garfield, kami mengerti. Selama waktu makan malam. Di sebuah villa tua di pinggiran kota Bakwood. Sebuah Toyota Alphard diparkir di luar pada saat ini. Pintu mobil bergeser terbuka. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan seragam kamuflase kemudian berjalan keluar dari mobil. Setelah menaiki lantai, pria itu akhirnya tiba di balkon. Balkonnya terang benderang, dan beberapa penjaga keamanan ditempatkan di kedua sisi tempat itu. Angin malam sangat kencang. Orang-orang yang hadir akan membuat jaket mereka berkibar di semua tempat hanya dengan satu pukulan. Di depan kerumunan, 2 orang berdiri di samping satu sama lain. Keduanya tidak lain adalah salah satu dari 4 Master Hong Kong, Matthew Flynn, dan wakil-wakil star chaebol di negara H, Roy Garfield. Matthew masih mengenakan setelan putih sementara Roy telah berganti seragam taekwondo dengan 2 bola logam di telapak tangannya. Seiring dengan gerakannya, retakan mulai terbentuk di permukaan yang tampak seperti bola logam yang kokoh. Kekuatan luar biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pria yang mengenakan seragam kamuflase itu kemudian dengan hormat berkata setelah melihat pemandangan itu. Wakil perwakilan Roy. Bahasa Inggrisnya cukup aneh. Dia berasal dari militer Country J. Roy berputar dengan bola di telapak tangannya sambil menyipitkan mata. Stray Dog, bagaimana keadaannya? Matthew menoleh juga dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pria yang dipanggil, Stray Dog, kemudian menunjukkan sikap hormat dan berkata. Wakil perwakilan Roy, kami telah mengikuti Harvey dan Mandy selama 2 hari terakhir. Kami bisa menunjukkan setiap tindakan mereka sekarang. Mereka bangun setiap jam 5 pagi, melakukan olahraga pagi di balkon Gardens Residence. Setelah latihan, mereka akan turun ke bawah untuk membeli sarapan. Ketika Mandy pergi sekitar pukul 9, Harvey akan menuju ke Sky Corporation. Adapun Mandy, dia akan keluar sekitar jam 9 untuk menangani bisnis di Regency Enterprise dan pulang sekitar jam 7. Benar, ada beberapa profesional gangster yang bertugas melindunginya. Kami telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada semuanya. Mereka pasti pria untuk Raja Baru Southlight, Tyson Woods. Tyson adalah salah satu anak buah Prince York. Itu sebabnya kami curiga Harvey memiliki hubungan dengan Prince York. Kami juga menduga bahwa Harvey adalah Prince York sendiri. Bab 1450. Harvey York adalah Prince York sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti guntur yang menembus langit, mengejutkan semua orang yang hadir. Roy Garfield tersenyum dan menjawab. Bagus. Kau melakukannya dengan baik, Stray Dog. Memiliki deduksi yang begitu detail. Meskipun kau belum memberikan bukti kuat. Kita harus mempersiapkan diri menggunakan intel kritis ini. Karena Harvey mungkin adalah Prince York, masuk akal bagaimana dia bisa menarik $580 juta dan membekukan dana setelahnya. Kata Matthew Flynn dengan tenang sambil merenung di samping. Prince York dianggap sebagai puncak Southlight, orang top Bakwood. Tidak heran dia bisa begitu sombong.
Prince York cukup sulit untuk dihadapi saat ini. Wakil perwakilan Roy, apakah kamu punya rencana? Senyum main-main keluar dari wajah Roy. Prince York mungkin tampak luar biasa bagi orang lain, tetapi dia tidak berarti apa-apa di depan Star Chaebol. Matthew tersenyum dan menjawab. Jangan lupa, salah satu saudaramu di Star Chaebol, Steve Lee, tewas di tangannya. Aku mendengar bahwa ada 4 dari 8 Raja Surgawi yang juga mati karena dia. Pupil Roy sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata itu. Matthew membagikan setumpuk dokumen dan dengan tenang berkata. Harvey tidak terlalu mengancam, tapi ada satu orang di sampingnya, Ethan Hun. Dewa perang dari SWAT Camp, Ethan Hun sendiri. Aku tidak tahu mengapa mereka memiliki hubungan satu sama lain, tapi Ethan sudah beberapa kali bertarung untuk Harvey sekarang, menurut intelku. Itulah mengapa jika kamu berencana untuk berurusan dengan Prince York sendiri, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Bukan hanya untuk 4 Raja Surgawimu, bahkan menemukan orang yang bisa menekan Ethan dari wilayah abu-abu di Hong Kong akan terlalu sulit. Dia adalah dewa perang di generasinya. Siapapun yang menyandang gelar adalah makhluk yang tak terkalahkan. Kita membutuhkan kartu as di lubang jika kita ingin berurusan dengan Prince York. Jika tidak, kita akan binasa seperti orang lain. Meskipun Matthew adalah pria yang sombong dan mendominasi, dia juga berhati-hati. Setelah insiden yang terjadi di pelelangan, dia menyelidiki banyak hal. Sosok Harvey dan Prince York tumpang tindih seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Banyak pertanyaan dapat dijawab jika mereka adalah salah satu dari yang sama. Setidaknya Matthew yakin akan satu hal. Dia tidak bisa menggunakan area abu-abu untuk menghadapi Harvey. Tentu saja, menghasut orang lain untuk menonjol baginya adalah masalah lain sama sekali. Roy mencengkeram bola logam di tangannya dengan ekspresi sedingin es. Yakinlah, Tuan Flynn. Bahkan jika lawanku adalah Prince York sendiri, aku tidak takut. Atau haruskah aku katakan, aku takut bahwa aku mungkin berlebihan. Tapi setelah melihat situasinya, itu akan baik-baik saja. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sudah memanggil 3 master sekolah taekwondo di sini dari markas Star Chaebol di Country J. Mereka akan berada di sini besok pagi-pagi sekali. Tidak peduli seberapa kuat Ethan, dia hanya satu orang. Aku tidak percaya bahwa dia akan mampu menahan ketiga master. 3 master taekwondo. Apakah kamu berbicara tentang orang-orang dengan gelar 3 orang suci taekwondo? Matthew bingung. Dia tidak tahu bahwa Roy memiliki reputasi besar bahkan untuk mengirim seseorang yang prestisius ini. Roy kemudian dengan dingin menjawab. Itu benar. Itu mereka. Meskipun mereka tidak sebagus guruku, mereka masih setara dengan dewa perang. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Matthew menjawab dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari wakil perwakilan Roy. Aku tidak percaya bahwa kamu bahkan berhasil mengundang ketiga master ini.